Halo, kali ini saya akan menjelaskan mengenai instalasi Odoo di Windows untuk versi 17. Saya Dara Pramedari, saya merupakan mahasiswi Magister Farmasi di Universitas Pancasila, peminatan Bisnis Farmasi, Angkatan 41. Video ini adalah tugas Supply Chain Management yang kedua di tahun 2024. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait Odoo SOO dan juga Odoo SOL, di mana kedua Odoo ini berbeda ya, berbeda hal dari segi lokasi server, versi, instalasi, accessibility, konfigurasi, penanganan beban, dan juga biaya. Kita lihat satu-satu. Untuk lokasi servernya, Odoo SOO ini memiliki server Odoo. Untuk Odoo SOL, lokasi servernya adalah Odoo localhost. Kemudian untuk versinya, Odoo SOO adalah Enterprise Edition, kemudian untuk Odoo SOL adalah Community Edition ataupun Enterprise Edition. Untuk instalasi, untuk Odoo SOO tidak perlu mengunduh aplikasi karena dia merupakan web-based gitu ya. Jadi kita bisa mengaksesnya melalui websitenya. Nah, untuk Odoo SOL perlu mengunduh aplikasi melalui website dari Odoo tersebut. Untuk konfigurasinya, untuk Odoo SOO, konfigurasinya terpusat dan dapat diakses dari jarak jauh karena ya kita mengaksesnya melalui websitenya gitu ya. Kemudian untuk konfigurasi dari Odoo SOL sifatnya lokal dan terbatas pada perangkat tempat diinstal yaitu komputer kita sendiri. Oh ya, untuk accessibility-nya Odoo SOO dapat diakses dari jarak jauh dengan koneksi internet. Jadi hanya mengakses melalui websitenya, gitu ya. Kemudian untuk Odoo SOL dapat diakses secara lokal tanpa koneksi internet karena sudah di-download di perangkat kita. Untuk penanganan bebannya, Odoo SOO lebih ringan karena memanfaatkan server dari pusat atau server dari si websitenya itu sendiri. Kemudian untuk Odoo SOL lebih berat karena semua proses dilakukan di komputer kita sendiri karena melalui aplikasi yang sudah kita install. Kemudian untuk biayanya, Odoo SOO itu berbayar dan Odoo SOL itu gratis. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait Odoo SOL yang di-download gitu ya, aplikasinya di-download untuk komputer kita. Nah, pertama kali kita mengakses website ini ya, nightly.odoo.com. Kemudian akan muncul beberapa versi. Versi yang kita pilih adalah yang paling terbaru, yang sekarang adalah versi 17. Kemudian kita klik. Nah, kemudian akan muncul halaman ini, kita pilih kita mau untuk apa. Nah, kali ini saya akan mendownloadnya untuk aplikasi, untuk Windows gitu ya, karena komputer saya menggunakan Windows. Kita klik. Nah, kemudian kita klik yang paling baru. Jadi urutan-urutan ini adalah urutan update-nya gitu ya. Yang paling atas adalah yang paling baru, dia diperbaharui tanggal 4 April 2024. Nah, kita pilih yang paling atas, which is yang paling update gitu ya. Kemudian nanti akan terlihat, dia akan otomatis langsung mendownload gitu. Nah, ini agak lumayan lama, jadi ditunggu aja. Nah, kemudian ketika sudah selesai di-download, akan muncul halaman seperti ini gitu ya. Kita pilih next. Kemudian ini adalah agreement yang harusnya kita baca ya, karena ini adalah persetujuan kita menggunakan aplikasi itu. Ketika sudah dibaca, kita pilih I agree. Nah, kemudian akan muncul seperti ini ya. Jadi Odoo Server dan PostgreSQL ini adalah pilihan ketika kita belum pernah mendownload Odoo di perangkat lunak kita. Gitu. Kita pilih ini, kita pilih next. Nah, kemudian dia akan muncul PostgreSQL connection-nya, hostname-nya localhost, port-nya segini, username-nya ini. Kemudian kita next dan kemudian dia akan otomatis langsung menunjukkan destination folder di mana aplikasi Odoo ini akan ditempatkan di komputer kita gitu ya. Kalau bisa dilihat di sini, dia akan ditempatkan di drive C program files gitu. Oke, kita install. Nah, instalasi ini jujur lumayan lama ya, jadi kita bisa tunggu aja dan tidak perlu khawatir karena pasti akan selesai. Jadi ditunggu aja.
Nanti dia akan muncul seperti ini, masih ditunggu. Nah, ketika sudah completed, berarti artinya sudah selesai instalasinya di perangkat lunak kita atau di komputer kita. Kita pilih next. Nah, sudah selesai berarti completing Udo 17.0 setup gitu ya. Jadi kita finish. Lalu akan langsung muncul halaman ini, localhost titik 28069 web database selector gitu. Nah, ini adalah master password yang harus kita simpan gitu ya. Nah, kemudian kita akan diharuskan untuk mengisi page ini. Ada database, email, password, phone number, dan ada yang di bawah. Untuk master password, kita isi seperti yang ini. Saya punyanya SMBB sekian. Kita isi di sini. Kemudian database name kita isi terserah sih ya. Yang jelas tidak ada huruf kapital dan tidak ada spasi. Saya pilih, saya ketik udu 31 strip darah gitu ya. Kemudian untuk email dan password, saya isi admin-admin. Untuk phone number bisa dikosongkan. Untuk language, saya pilih English. Untuk country, saya pilih Indonesia. Dan untuk demo data dicentang aja agar semua perubahan yang kita buat di aplikasi ini bisa tersimpan dan kita tidak perlu mengulang lagi. Kemudian create database. Nah, kemudian ketika sudah create database, kita akan dihadapkan pada page ini, your logo, emailnya admin. Nah, ini passwordnya, ini tadi saya pilihnya admin ya, admin gitu ya passwordnya. Jadi passwordnya pun juga admin. Gitu. Tergantung uh, email dan password yang kalian ketik di halaman pertama. Kemudian login. Nah, nanti akan muncul halaman seperti ini. Jadi kita bisa pilih, kita mau sales, kita mau restoran, invoicing, CRM, MRP, website, and so on gitu ya. Kalau saya kayaknya kepingin memilih inventory gitu. Jadi saya coba klik activate, kemudian learn more, dan nanti dia akan muncul apa ya suatu halaman yang nanti akan mengupdate si inventory ini gitu. Nah, cukup untuk SOL sampai di sini. Kemudian saya akan lanjutkan ke SOO. Jadi SOO ini seperti yang tadi sudah dijelaskan adalah web based gitu ya. Jadi kita mengaksesnya lewat website. Nah, kita buka dulu websitenya udu.com. Kemudian akan muncul start now, it's free gitu ya. Kita klik ini. Nanti akan muncul ini seperti ini, choose your apps, free instant access. Kita terserah kita mau pilih yang mana, website, e-commerce, e-learning, live chat. Mungkin saya akan pilih manufacturing ya. Terus continue. Free with unlimited users forever. Oke, lalu kita akan isi halaman ini, first and last name. Nah, untuk emailnya harus dipastikan emailnya adalah email yang aktif karena nanti kita harus verifikasi di email tersebut, gitu ya. Coba. Company name bisa dibikin personal, phone number nggak usah diisi, tidak perlu diisi, country Indonesia, language, company size kurang dari 5 employees karena ini juga untuk personal ya. Ini sih I'm a student. Oke, kemudian start now. Nah, ini adalah halaman pembukanya. Welcome to Udu.
Nah, kemudian activation email sent. Your database will expire in 3 hours. Didn't get the email. Oke, berarti kita harus cek email kita. Tadi saya masukin emailnya pakai email yang ini. Kita buka Gmail-nya. Nah, ada ini ya. Udo online, activate personal. Oke, kita klik. Personal has been created. Oke, klik to activate your database. Oke, kita klik. Choose a password. Jadi passwordnya harus terdiri dari 8 karakter. Cukup gampang ya. Oke, sudah. Invite your colleagues. Ini untuk mengundang gitu ya teman-teman kita atau partner kerja kita. Kita bisa skip dulu ya. All done. Go to personal279.udu.com. Jadi ini adalah user kita. Nah, sudah selesai. Jadi ini adalah tampilan dari SOO. Misalnya kita mau manufacturing misalnya. Nah, ini di manufacturing akan ada aplikasinya. Kita harus klik apa gitu ya. Atau lainnya misalnya inventory, bisa ada menu receipts, delivery order, manufacturing. Jadi tergantung di tiap aplikasinya dia memiliki sub aplikasi yang relate dengan aplikasi yang bawaannya gitu ya. Inventory, manufacturing gitu. Nah, kalau mau menambahkan aplikasinya bisa klik apps, lalu kemudian kita bisa pilih kita mau apa, CRM, recruitment misalnya, atau employees untuk yang tim HRD gitu ya. Untuk Oke, demikian presentasi saya tentang SOO dan juga SOL. Cukup mudah bukan? Dan Udo ini sangat menyenangkan ya karena banyak warna dan juga mudah untuk diaplikasikan. Jadi mari kita gunakan Udo dan jangan lupa like dan subscribe. Semangat dan terus belajar. Dadah!